para ulama mencoba untuk mengkaji apa sih itu takwa gitu ya itu supaya kita tahu dulu ya begitu takwa itu dari kata-kata sebenarnya asal katanya waqayaqi wiqayatan begitu ya. Jadi asal hurufnya itu tiga itu waw, qaf dan ya ya. Wiqayah wiqayah itu artinya penjagaan ya, menjaga gitu, menjadikan sesuatu yang akan menghalangi kita dari sesuatu yang lain. Nah, begitu ya itu. Makanya contoh Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis ittaqun naro walau bisyikki tamrati minan nar. Nah, gitu ya. Jagalah diri kalian dengan dari api neraka walaupun hanya dengan biji kurma, satu biji kurma ya, dibagi dua, dibelah dua gitu ya. Kurma dibelah dua itu sebenarnya tidak ada nilainya kalau dari sisi ekonomis ya begitu ya itu karena sesuatu yang sangat-sangat sedikit. Tetapi kalau itu didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membantu orang lain ya, membantu orang-orang yang membutuhkan hanya dengan setengah kurma gitu ya, kita berikan kepada yang mereka membutuhkan ikhlas karena Allah itu bisa menjadi wiqayah, bisa menjadi ya tameng ya antara diri kita dan api neraka begitu kan gitu ya itu ya. Nah, takwa itu adalah eh, secara bahasa artinya itu ya begitu. Ya. Makanya amal-amal yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan wujud dari ketakwaan gitu ya begitu. Wujud ketakwaan yang akan menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan kita, mohon maaf gitu ya itu. Nah, ada satu pengertian yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Beliau menyampaikan takwa itu dengan ungkapan kata beliau adalah al khawfu minal jalil ya eh, wal amalu bit tanzil wal istidadu liyaumir rahil gitu ya. Eh, yang takwa itu adalah punya rasa takut terhadap Allah, kemudian mengamalkan Al-Quran dan mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya itu. Karena eh, pada dasarnya eh, rasa takut kepada Allah ini akan membuat orang jadi lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati jangan sampai terjerumus kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang apa itu takwa ya beliau mengatakan ya sebagaimana kamu berjalan di tempat yang berbahaya apa yang kamu lakukan kata sahabat tuh aku akan berhati-hati kadang maju kadang mundur gitu kadang ke kiri kadang ke kanan kadang melompat mungkin begitu bahasanya. Nah kata itulah takwa begitu ya takwa itu begitu ketika orang memiliki rasa takut kepada Allah maka dia akan berhati-hati. Berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam berbuat gitu ya itu senantiasa memperhatikan apa yang Allah perintahkan begitu ya, bukan saja yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan begitu ya, menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Bahkan bukan saja yang haram, yang makruh itu juga ditinggalkan. Bahkan yang bahasanya yang mubah pun banyak ditinggalkan karena khawatir membuat dia lalai gitu terhadap kepada kewajiban yang Allah berikan gitu ya itu. Kemudian wal amalu bit tanzil wujud ketakwaan itu adalah mengamalkan Al-Qur'an gitu ya. Karena Al-Qur'an itu kan diturunkan kata Fudail bin Iyad liyuk malabih untuk diamalkan. Tapi kata beliau katanya sekarang orang berubah nih menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan ya gitu ya. Al-Quran itu untuk diamalkan. Betul bacaan itu adalah salah satu apa ya amal soleh yang luar biasa. Tapi tidak cukup hanya sampai membacanya. Membacanya harus memahami maknanya, kemudian harus mentadaburinya ya begitu ya, menghafalkannya, kemudian mengamalkannya kan gitu ya itu. Nah, kata beliau zaman dahulu tuh Fudail bin Iyad mengatakan orang-orang fokusnya hanya membaca saja begitu ya, yang membaca. Lupa bahwa Al-Qur'an itu harus diamalkan. Jangan sampai dia membaca Al-Qur'an tapi perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia baca. Nah, contoh misalkan gitu ya. eh, Orang kan seringkali dalam berbicara, berinteraksi begitu ya, ia tidak memperhatikan eh, dia berbicara. Pada Allah mengatakan waqulu linnasi husna. Bicaralah kepada orang dengan baik gitu ya. Dengan baik tentu isinya harus baik, ya tidak ada hoax gitu ya. Ungkapannya juga harus baik, tutur katanya harus baik, pilihan katanya, diksi katanya harus
yang tidak menyakiti orang lain begitu ya, begitu itu. Terkadang dia baca Quran ya, ayat wa qulu linnasi husna, tapi kesehariannya berbicaranya kadang tidak memperhatikan apa yang dia katakan, menyakiti orang lain, menyebarkan kebohongan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini berarti antara membaca dan mengamalkan itu jauh gitu. Padahal tadi Al-Quran bukan semata-mata bacaan, tapi Al-Quran adalah guidance bagi kita untuk diamalkan yang akan membuat kita selamat gitu ya itu. Kemudian yang terakhir wal istidadu yaumir rahil. Yang namanya takwa itu adalah mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat kita ini akan kembali kepada Allah. Kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Maka oleh karena itu orang yang bertakwa eh, ketika diberikan kesempatan oleh Allah, maka dia berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bukan amal soleh, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya.